Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat Barokah, tanggal 22 April tahun 2022. Seperti biasanya, saya akan memulai prediksi harian kita pada hari ini. Tema hari ini kita akan berbicara tentang Macron factor. Macron factor ya. Macron ini adalah presiden dari Prancis ya. Akan terjadi pemilihan presiden di Prancis dan dari pemilihan presiden ini sangat mempengaruhi pergerakan, terutama pergerakan euro ya untuk saat ini. Oleh karena itu kita akan membahasnya di sesi berikutnya ya. Sekarang kita seperti biasa trader, kita akan mulai dulu di awal. Saya akan coba berbicara sedikit tentang informasi apa aja yang sedang terjadi di pasar forex pada hari ini. Ya. Untuk bisa trading kita harus mengetahui dulu informasi-informasi terkini. Dari informasi-informasi ini yang melandasi kita untuk bertransaksi. Ya. Oleh karena itu kita mulai. Trader, kita mulai seperti biasa. Kita akan selalu mulai dari yang namanya pound sterling, uncle sam dollar. Bagaimanakah pergerakan pound sterling, uncle sam dollar pada hari ini? Hari ini, khususnya pada hari Jumat, euro uncle sam dollar datar pada hari ini setelah akhir pekan yang relatif dia berombak. Dia turun, agak sedikit koreksi kemarin ya. Kemarin malu-malu kucing dan hari ini dia datar ya, di mana dolar Amerika didukung oleh imbal hasil Amerika semalam ya. Mata uang tunggal juga menemukan dukungan dari komentar Bank Sentral Eropa, tetapi langkah itu memudar ya menjelang sesi New York, sangat wajar. Euro uncle sam dollar datar dan terjebak di seputaran 1.0840 karena pasar mengkonsolidasikan volatilitas semalam. Sedangkan The Fed dan Europe Central Bank menjadi sorotan pada hari Kamis hingga akhir pekan ini, yang keduanya berdampak pada euro dan uncle sam dollar. Oke, untuk lebih ini lagi, fokus lagi, kita langsung lihat aja ke platform. Kita coba masuk langsung di platform. Oke, trader, kita masuk di platform ini, adalah platform kita. Kita bisa lihat di sini di transaksi di satu hari ya. Setelah 2 hari kemarin dia menguat, euro uncle sam dollar kemarin sempat menguat ya. Pasar Eropa menguat, tapi di akhir ya pasar Amerika buka, statement dikeluarkan, akhirnya terjadi koreksi dan kembali lagi seperti biasa terjadi pelemahan. Tapi seperti yang telah saya bilang bahwa ya, statement yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, Powell, dia sudah sangat jelas, dia mengatakan bahwa kenaikan 50 BP memungkinkan untuk bulan Mei ini. Jadi intinya gini, intinya pernyataan dari Jeremy Powell adalah dengan kenaikan inflasi yang sangat tinggi, mau tidak mau hawkish akan diperlakukan di Amerika. Nah, imbal dari hawkish ini udah sangat bergantung, karena dengan adanya hawkish sudah tentu gold dia pasti akan berubah. Begitupun juga mata-mata uang lainnya seperti euro, GBP dan lain-lain ya. Nah, dengan adanya hawkish ini artinya akan terjadi reversal dan kemungkinan besar mata uang yang mempunyai korelasi dengan mata uang dolar dia akan berubah arah ya. Misalnya euro uncle sam dollar kemungkinan besar dia akan berubah menjadi penguatan, pound sterling juga. Sedangkan emas sudah otomatis dia akan mengalami penurunan ya. Itu sangat wajar ya. Oleh karena itu, dengan adanya pidato si Jeremy Powell kemarin sudah memberikan sedikit acuan ke depan bahwa sebenarnya arah pergerakan pasar ini kita udah tahu arahnya kemana. Nah, itu adalah dari sisi fundamental. Sedangkan untuk nanti masuk ke teknikal, trader bisa menggunakan analisa masing-masing untuk menentukan entry point-nya di titik mana ya. Oke, kita lihat di sini pada hari ini kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar euro uncle sam dollar ini dia akan mengalami penguatan ya, kemungkinan besar ya. Apalagi nanti pada malam ini ada statement dari Gubernur Sentral Bank Eropa, itu menambah lagi kekuatan ya. Dia akan menambah lagi kekuatan. Jadi kemungkinan besar hari ini saya
sedikit optimis bahwa euro akan mengalami penguatan. Nah, di samping itu juga tema hari ini tentang Macron Factor. Kenapa saya mengangkat tema Macron Factor? Karena gini, pemilihan presiden sekarang udah masuk ke tahap kedua di Prancis. Dengan Macron adalah salah satu kandidat dan salah satu lagi kalau nggak salah Le Marian kalau nggak salah ya. Nah, menurut informasi Le Marian ini kenapa dia bukan petahana ya, petahana itu kan si Macron. Nah, tapi orang semua bilang bahwa lawannya ini dia lebih condong ke Rusia. Nah, jadi sebenarnya peluang besar ini, kemenangan ini akan berada di tangan Macron. Nah, pasar pun juga ingin supaya Macron itu menang. Pasar pun juga ingin supaya bisa memperkuat kebijakan ekonomi yang ada di Prancis. Nah, karena dari kebijakan ekonomi ini akan sangat memberikan ketentraman di seputar Eropa. Nah, oleh karena itu, dalam pemilihan presiden ini, faktor Macron ini sangat berpengaruh juga terhadap kestabilan yang terjadi untuk euro. Oleh karena itu nanti tanggal 24, kalau nggak salah besok pemilihan presiden, ya, dengan misalnya apabila Macron memenangkan pemilihan tersebut, bisa membawa implikasi yang sedikit bagus terhadap mata uang euro. Oleh karena itu penguatan euro bisa sedikit mengalami penguatan ya apabila Presiden Macron memenangkan pemilihan presiden besok. Oleh karena itu kenapa saya angkat tema hari tentang Macron Factor, karena faktor dari pemilihan presiden ini sangat mempengaruhi terhadap pergerakan euro ke depan ya. Oleh karena itu faktor ini harus benar-benar dilihat juga sebagai seorang trader. Kita melihat fundamental, dari sisi fundamental, karena dari sisi fundamental ini akan mengarahkan kita ya, akan mengarahkan kita kemana arah pergerakan pasar ke depan. Nah, oke, kita lanjut. Kita bisa lihat di sini ini time frame 1 hari. Kita coba lihat ke time frame 1 jam. Di time frame 1 jam udah sangat ketahuan di sini bahwa trader bisa lihat ya, dia sekarang ada menuju ke atas ya, bullish. Tapi harus diingat trader semuanya bahwa ini akan terjadi titik perpotongan di sini. Nah, kalau terjadi titik perpotongan di sini, tidak tertutup kemungkinan akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, apalagi di sini udah doji ya. Nah, apalagi kalau di sini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa setelah ini pergerakan lebih banyak akan mengalami bearish. Oleh karena itu, kalau pergerakan bearish, saya berasumsi bahwa kemungkinan misalnya dia akan turun sampai di level sini, contoh ya. Contoh dia akan turun sampai di level sini. Nah, tapi kan sebenarnya kita bisa lihat, sebenarnya di materi kemarin saya udah bilang ya, kita udah bisa melihat arah-arah pergerakannya sampai di mana. Misalnya kita udah taruhnya, oke. Kalau saya sih saya taruhnya di sini malahan. Kalau saya. Nah, di sini ya. Nah, menurut saya dia akan mencoba sampai di sini. Ya, di 1.06294 karena hari ini rentang harian dari 1.0820606 sampai 1.08562 ya. Kalau terjadi titik penurunan bearish, saya berasumsi bahwa dia akan mencoba untuk melewati 1.08294 ya. Apabila dia berhasil, otomatis dia akan tentu saja dia akan menuju ke resisten, dia akan menuju ke rentang harian support di bawah ya, atau dia akan menuju sampai di 1.08206. Tapi menurut saya dia akan mencoba, kalau terjadi bearish dia akan mencoba di 1.08294 ya. Itu udah, karena udah trader udah sangat jelas. Trader lihat aja di sini nih mana sih? Nah, nih. Dia akan mencoba di sini dulu. Nah, dia akan mencoba di situ. Ya. Kalau dia bisa menembus, dia turun. Tapi kalau tidak, dia akan balik lagi ke atas. Gunakanlah pending order dalam bertransaksi. Udah selesai. Kita lanjut ke prediksi berikutnya. Untuk prediksi berikutnya adalah pound sterling uncle saham dolar. Bagaimanakah pound sterling uncle saham dolar, trader semuanya? Untuk pound sterling uncle saham dolar, kita bisa lihat di sini bahwa setelah memperpanjang pemulihan ke arah 1.3100, sesi Eropa kemarin, pound sterling berbalik arah turun ya. Dengan bangkitnya yields obligasi Amerika, dolar berhasil mengumpulkan kembali kekuatan untuk menekan mata uang pound sterling. Selanjutnya, tekanan jual yang berat ya trader ya. Kita bisa lihat di sini bahwa tekanan jual yang berat atas dolar memicu bangkitnya pound sterling. Dolar tetap berada dalam posisi di bawah pada hari Kamis kemarin ya, dan kita lihat kecenderungan Hawkins dari nada belly
bisa membantu pound sterling untuk menambahkan kekuatan dolar Amerika, ya, menghadapi dolar Amerika, ya. Hawkins Hawkins dari Amerika plus juga dari England, Bank England bisa menambah kekuatan pound sterling, menekan supaya bisa terjadi kenaikan, ya. Kenaikan. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja ke platform trader. Kita coba langsung ke platform kita. Nah, kita bisa lihat di sini platform, kita bisa masuk di pound sterling. Oke, trader bisa lihat hari ini bagaimanakah pergerakan pound sterling. Pound sterling hari ini secara sentimen dia lebih arah terjadi penurunan, ya. Tapi kita tidak tahu arahnya nanti setelah masuk pasar Eropa seperti kayak gimana. Tapi kecenderungan hari ini masih lebih banyak terjadi penurunan, ya. Nah, kita coba lihat di time frame 1 jam. Bagaimana ke time frame 1 jam? Sudah sangat jelas, ya. RSI menuju ke 30, sedangkan di MACD tendensinya masih datar, ya. Oleh karena itu kalau trader lihat di sini, ya. Saya di sini menggunakan rentang harian dari 1.30103 sampai 1.30266. Nah, trader bisa sangat jelas di sini. Kalau di sini terjadi titik perpotongan, otomatis dia akan turun terus ke bawah, ya. Nah, oleh karena itu terserah trader mau. Kalau saya estimasinya gini. Nah, dia akan mencoba sampai di titik situ. Kalau seumpamanya dia tembus, dia tidak tembus, otomatis dia balik naik ke atas. Tapi kalau dia tembus, dia akan turun sampai ke level rentang harian pada hari ini di titik support terbawah di 1.30103, ya. Sangat mudah untuk kita lihat. Nih, sangat mudah untuk kita lihat arah pergerakannya. Wah, ini dia udah tembus, ya. Rupanya dia udah tembus, trader. Rupanya dia udah tembus. Baru saja saya bilang sudah tembus, rupanya dia udah tembus. Nah, artinya terjadi penurunan turun ke bawah, ya. Baru aja saya bilang tembus, rupanya dia sudah tembus. Oleh karena itu trader, kalau posisi seperti kayak gini, apa yang harus dilakukan? Ya, trader menunggu serangan balik mendadak ke atas. Ya, trader bisa menggunakan pending order, ya. Trader bisa menggunakan misalnya sell limit untuk lanjut, atau trader berasumsi bahwa dia akan turun ke bawah dan trader mengambil posisi untuk trading balik lagi ke atas. Nah, ini nih, ya, udah tembus, ya. Nah, kalau udah tembus kayak gitu, langkah berikutnya dia mau ke arah kemana? Langkah berikutnya dia akan mencoba sampai di level sini. Nah, tapi menurut saya masih jauh, ya. Level sini di antara nilai support 1 dan support 2 di tengah-tengah ini di 1.3000 dia akan mencoba. Tapi trader bisa lihat, kan? Dia udah mencoba, dia turun, setelah itu dia balik lagi naik ke atas. Artinya setelah ini apa yang terjadi, trader? Trader bisa pasang aja pending order di sini. Kan? Trader bisa pasang pending order di situ dengan maksud dan tujuan supaya contoh di sini, ya. Dengan maksud dan tujuan supaya nanti trader ambil posisi balik ke atas. Buy limit. Udah selesai, ya. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke informasi berikutnya dari aset berikutnya adalah gold. Bagaimanakah gold hari ini? Trader untuk gold hari ini bisa sangat jelas dilihat di sini bahwa harga emas berada di kisaran konsolidasi sempit sejauh hari Kamis kemarin setelah menghentikan pemulihannya di level kunci saat 1960. Emas berjangka, dia turun sebesar $16 menuju ke 940, dan harus diketahui bahwa resiko geopolitik dan tekanan inflasi saat ini menjadi dua pendorong utama pasar emas, ya. Geopolitik, tekanan inflasi, pendorong utama emas. Oleh karena itu apabila Hawkins terjadi, artinya emas akan semakin mengalami penurunan, ya. Oke, kita lanjut. Kita coba lanjut masuk ke gold platform. Kita lanjut ke gold. Oke, mana ini? Nah, ini dia. Kita lihat. Nah, sangat jelas di sini emas rentang hariannya kemungkinan hari ini dia akan sedikit koreksi, walaupun saya masih tetap optimis dia akan turun ke bawah, ya, menuju ke level sini. Saya optimis dia akan menuju ke level sini. Nih. 1936. Tapi hari ini rentang hariannya ini masih memiliki kekuatan buy. Jadi jangan mengharap emas itu akan naik lagi ke 2000. Waduh, itu masih lama kecuali perang dunia ketiga, ya. Oke, kita lanjut. Kita turun ke time frame lebih pendek. Nah, trader bisa lihat sangat jelas ini. Oke, dia sekarang mengalami kenaikan, ya. Waduh. Nah, dia akan menaikan. Nah, sudah sangat jelas apa yang harus dilakukan. Nah, trader sebagai seorang trader, trader bisa mengambil
entry point mana yang terjadi. Seperti ini nih. Nih. Kalau menurut analisa saya, dia akan mencoba naik sampai ke level sini. Nah, oke, sampai ke level sini. Nah, itu dia. Kalaupun dia tidak sampai ke level sini, apa yang terjadi? Dia akan balik arah. Bisa dilihat juga RSI udah menuju 70 dan ini akan mencoba naik ya ke level 0 ke atas, di positif di atas 0, di bawah 0 di atas 0. Nah, oleh karena itu saya masih berasumsi bahwa dia akan terus mengalami kenaikan dan dia akan mencoba sampai ke 1958. Apabila dia sampai ke 1958 dan tidak terjadi apa-apa di sana, dia akan turun. Tapi kalau dia masih terus melanjutkan kenaikan, dia otomatis akan menuju ke poin 1961. Tapi menurut saya 1961 masih terlalu jauh deh. Ya, masih terlalu jauh. Nah, dia menurut saya yang paling terendah yang dia bisa dapat itu di 1957. Setelah itu dia akan sedikit balik arah, balik lagi ke arah sini. Balik lagi ke arah sini. Nah, ini adalah titik terendah yang menurut saya hari ini bisa dijangkau apabila terjadi pembalikan arah pada time frame 1 jam. Ya, ini dia. Ini adalah goal. Ya, sisanya trader menganalisa. Sebenarnya trader, ini trading ini gampang aja. Kita pasang aja jaringnya. Dari pasang jaring itu kita udah tahu arahnya kemana. Itu aja selesai. Dan terlalu susah. Sisanya kita menentukan kapan kita profit, seberapa besar kita profit, dan seberapa besar kalau kita terjadi loss. Itu aja, udah selesai. Ya. Oke, selanjutnya trader, kita lanjut ke informasi berikutnya tentang minyak. Bagaimana ke minyak hari ini? Trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa pergerakan minyak hari ini adalah future minyak mentah lebih rendah pada jam perdagangan Asia hari Jumat ini. Minyak Brent jatuh 0,93% dan diperdagangkan di seputaran 107,32 per barrel ya. Selain itu trader, kita bisa lihat di sini bahwa wah, ini udah habis ya. Udah ya. Oke. Minyak oke, udah selesai ya. Minyak jatuh, aku 2 kali ya, tapi udahlah nggak apa-apa. Intinya minyak agak sedikit penurunan. Kita langsung masuk aja ke platform kita. Kita masuk ke minyak Brent. Kita lihat di sini Brent. Bagaimana ke arah pergerakan Brent? Sudah sangat jelas, Brent ini dia akan turun. Ya. Hari ini Brent akan turun dengan rentang harian yang saya coba bawa adalah dari 106 sampai 109. Di sini sudah terjadi perpotongan di sini, mau tidak mau dia akan turun trader, dan tujuan utama dia akan menuju ke 105 di sini. Dan menurut saya masih jauh ini. Kalau menurut saya kalaupun terjadi penurunan, dia itu sampai turun itu sampainya palingan di 106.023 lah menurut saya ya. Nih, dia sampai, coba kita lihat. Iya, dia sampai di situ. Menurut saya ya. Nah, dia akan mencoba di titik ini. Oke, dia akan mencoba di titik ini atau di 106 sinilah, 105.91 dia akan coba di situ. Tapi setelah itu apa yang terjadi trader? Menurut saya setelah itu dia akan naik lagi ke atas. Dia akan naik lagi ke atas. Oleh karena itu kalaupun dia naik ke atas, karena kalau dia turun sampai di level 105 ini terlalu jauh menurut saya, 105.11 menurut saya terlalu jauh. Paling dekat itu 106.23 atau 105.91. Setelah itu dia akan terjadi pembalikan arah ke atas. Dan kalau terjadi pembalikan arah, dia akan mencoba di sekitar sini nih. Nah, dia akan mencoba di sekitar sini. Ini aja sebenarnya. Ini adalah nilai yang di ini sekitar sini ya. Kita ambil posisi sini. Nah, itu dia. Dia akan mencoba kalau terjadi pembalikan arah. Trader, trading itu cuman bagaimana kita melihat cerminan yang terjadi di histori sebelumnya. Trader bisa lihat di sini, ya. Sebenarnya sulit juga sih, sebenarnya paling gampang nih. Sebenarnya paling gampang. Nih. Ini ya, waduh. Oke. Nah, trader bisa lihat di situ. Kuncinya di situ ya. Habis itu trader bisa lihat juga. Nah, di sini. Ini ya. Nah, kalau dia menembus di sini, dia akan turun ke bawah. Tapi setelah itu dia pantul lagi ke atas. Tapi kalau tidak, apa yang terjadi? Dia naik lagi ke atas. Ya, oke trader, itu adalah Brent. Sekarang kita lanjut ke kripto. Bagaimanakah mata uang kripto hari ini? Trader, untuk kripto hari ini kita bisa lihat di sini kripto. Harga Bitcoin
Dan kripto jajaran teratas terpantau kembali mengalami pergerakan yang beragam. Kita bisa lihat berdasarkan dari CoinMarketCap Jumat pagi, kripto Bitcoin melemah 1,36%. Untung saya udah tutup kemarin, jadi saya profit. Padahal sempat sampai 34, saya tutup kemarin 25. Karena dia agak sedikit turun, ya udah saya tutup aja. Ya, dia melemah sebesar 1,36% dalam satu hari dan 2,32% dalam sepekan. Saat ini harga Bitcoin berada di level 40.792.86, setara 586 juta bla bla bla. Ya, oke, kita langsung masuk ke platform. Nah, ini adalah platformnya. Kita bisa lihat di kripto Bitcoin. Trader bisa lihat di sini kecenderungan tetap masih ada kenaikan pada hari ini Bitcoin ya, masih. Saya sempat tutup di arah sini. 25 saya profit. Oke. Cenderungan masih tetap naik walaupun kenaikannya tidak terlalu tinggi ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, udah sangat jelas ini. Trader bisa lihat ya, dia udah berada di titik bawah sini dari titik support menaik atas. Menurut pandangan saya sekarang dia berada di 40.679. Menurut pandangan saya dia akan mencoba sampai di level sini. 40.949. Dia akan mencoba di situ atau di 41.000 lah harga psikologinya. Ya, tapi menurut pandangan saya dia akan mencoba naik sampai di level tersebut. Jadi dia akan tetap bergerak di sekitar itu aja. Kalau dia mau turun lagi menurut saya udah enggak sih. Menurut saya kemungkinan turun hari ini enggak. Yang ada adalah kemungkinan naik, dan kenaikannya itu menurut pandangan saya sampai 41.000 menurut pandangan saya. Jadi masih ada kekuatan sampai 41.000 Bitcoin ini akan terjadi pada hari ini. Oke, trader semuanya. Selanjutnya kita lanjut dari Bitcoin, kita lanjut ke berita ekonomi, kalender ekonomi. Trader bisa lihat di sini kalender ekonomi sangat jelas di sini ya. Pidatonya udah dilakukan tadi malam. Nanti hari ini 14.30 manufaktur mempengaruhi euro, 15.30 pound sterling sangat berpengaruh, Kanada dolar, dan 20 ada pidato gubernur Central Bank Lagarde. Setelah itu disambung dengan Bale. Kalau menurut analisa saya, kalau sampai dia mengeluarkan pidato ini artinya ya, dia akan memberikan tekanan yang luar biasa untuk euro sehingga euro bisa menekan mata uang dolar. Karena sangat biasanya kayak gitu. Kalau seorang gubernur Central Bank Eropa memberikan statement di saat pasar Amerika, itu artinya dia memberikan tekanan supaya memberikan support supaya semakin kuat mata uang tersebut. Oleh karena itu kita bisa lihat di sini pidato gubernur Central Bank Eropa dan England. Artinya dari sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka memberikan support yang tinggi supaya mata uang euro maupun pound sterling bisa menekan mata uang dolar. Ya, sangat logika. Oke trader. Sekarang kita coba masuk. Kita udah sampai di ujung pertemuan kita udah sampai di sini. Saya kasih sedikit informasi sedikit dulu tentang website kita. Trader kalau ada waktu dan kesempatan masuk juga di website market, sangat luar biasa sana. Kita punya 3-4 account, bisa trading nominal $10, bisa merasakan sensasi bersama kami. Selain itu juga selama bulan suci Ramadan, nanti di bawah deskripsi YouTube ini channel saya, channel Amarket. Di sana ada link untuk mendaftar kompetisi trading di bulan Ramadan. Berlaku dari tanggal 3 April sampai 3 Mei. Dengan hadiah, total hadiahnya sebesar berapa nih? 450 ya. Juara 1 200, juara 2 150, dan juara 3-nya $100 ya. Oke, trader semuanya. Kita akan masuk. Oke trader semuanya, demikianlah analisa kita pada hari ini. Tema kita hari ini tentang Macron Factor, di mana faktor Macron bisa memberikan kekuatan terhadap penguatan mata uang euro pada hari ini ya, maupun hari-hari ke depan ya. Itu adalah tema kita pada hari ini. Akhir kata trader, demikianlah analisa harian saya pada hari ini. Semoga analisa ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit
Indonesia.